Mohon izin Bapak dan Ibu semua, tidak. Sekaligus saya ke masker. Bapak Ibu tetap pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Tina sebagai koordinator pembinaan mitra dan pemberdayaan komunitas bersama dengan subkoordinator yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber hebat dan inspiratif yang hadir pada kesempatan ini. Terkhusus kepada yang saya hormati, yang saya sayangi, Bapak dan Ibu peserta TOT peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran dan penilaian yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Luar biasa Bapak dan Ibu, tema yang kita angkat cukup luas sekali, tapi insya Allah narasumber akan bisa berbagi informasi dan nanti Bapak dan Ibu juga bisa memperkuat di dalam diskusinya. Ibu Tina, pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Ibu Tina dengan tim sudah menggagas satu event kegiatan dalam rangka memperkuat kompetensi Bapak Ibu guru yang diberi tugas, terutama di sekolah-sekolah anak-anak tersayang kita berkebutuhan khusus dan lebih khusus ada di SLB. Moga-moga juga ada keterwakilan dari guru-guru di SPPI. Apresiasi, terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Ibu peserta. Tadi dilaporkan 100% hadir. Saya sangat senang sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bu Tina, peserta kita umur rata-rata berapa Bu Tina? Umurnya rata-rata 35, anggap seperti itu. Ada yang di bawah 30? Ada, oke, mudah-mudah. Berarti muda-muda semua Pak? Oke. Mudah tapi casingnya mudah. Putih-putih. Saya berbisik dengan Bu Tina. Bisa Bapak Ibu angkat tangan? Ada berapa di antara yang hadir berlatar belakang pendidikan, kualifikasi pendidikan khusus? Coba angkat tangan. Alhamdulillah mayoritas Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sisa lebihnya mungkin guru mata pelajaran dalam hal ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 unsur utama di dalam pembelajaran yang diangkat di dalam TOT. Pertama adalah kurikulum, yang kedua adalah pembelajaran, yang ketiga asesmen. 3 unsur ini Bapak dan Ibu, ini menggambarkan core, inti daripada pembelajaran itu sendiri. Seorang guru yang profesional, dia perlu memahami, menguasai, sekaligus mampu mengimplementasikan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan. Guru yang profesional perlu memiliki, membaca, memahami, mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran. Kalau saya tanya satu persatu tapi nggak usah dijawab, apakah Bapak dan Ibu memiliki kurikulum dalam bentuk dokumen? Apakah itu kurikulum 2013? Kurikulum di dalam perlakuan khusus di masa pandemi COVID-19? Ataupun Bapak dan Ibu sekolah mendesain kurikulum mandiri? Anggap sudah. Pertanyaan kedua, sudahkah dibaca dari kamu
cover sampai titik penutup terakhir. Belum tentu itu dilakukan. Kenapa? Ini yang menarik sekali Bapak. Banyak di antara guru-guru yang profesional menguasai konten knowledge, isi dari materi, tetapi tidak jaminan seorang guru itu familiar memahami kurikulum itu secara utuh. Tidak jaminan. Ini tantangan Bapak Ibu dari tatapan mata, senyum yang selalu menyambut kedatangan anak tersebut, gestur yang membuat anak itu Bapak Ibu tertarik dan termotivasi. Luar biasa sekali. Untuk itu Bapak Ibu saya berpesan, guru yang bertugas di SLB secara umum adalah ibaratkan seorang dokter spesialis. Tidak semua dokter spesialis, tetapi dokter spesialis Bapak Ibu yang telah melakukan proses pendidikan pertama. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi umpamanya, di mata saya, di mata kami, Bapak Ibu adalah seorang dokter spesialis yang memang sangat memahami karakteristik daripada anak tersayang berkebutuhan khusus. Saya mengamati Bapak Ibu, anak dengan spektrum adalah rumit, dipelajarkan oleh seorang guru yang profesional di Cicendo, menggunakan perangkat yang bisa sedikit banyak memperkuat daya dengarnya, tapi pakai masker. Tidak ada gerak bibir yang bisa dilihat oleh anak. Ternyata begitu sulitnya anak bisa mendengar dan mendapatkan informasi apa sebetulnya yang disampaikan oleh guru saya. Sekedar menyampaikan saya senang, belum tentu bisa terakomodir tanpa gerak bibir yang jelas. Bisa dibayangkan. Jadi profesional saja ada kompetensi teknis dipersyaratkan, tidak cukup. Perlu kompetensi non teknis. Salah satu diantaranya kafah, simpati dan empati, tulus dan ikhlas. Itulah yang disebut dengan kompetensi non teknis yang bisa mendorong anak-anak untuk belajar lebih. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada, jangan pernah Bapak dan Ibu berpikir saya lelah, saya jenuh. Jangan sesekali keluar kata-kata. Bapak dan Ibu boleh lelah, tapi dalam kelelahan itu ada kepuasan. Di dalam kelelahan itu ada rasa syukur, ada rasa bangga. Boleh teman, tapi tidak berhenti dengan kata-kata. Ada kepuasan di dalam kelelahan dan ada kebanggaan di saat kita bisa membuat anak itu mandiri secara akademik ataupun mandiri secara keterampilan. Ada kebanggaan di sana. Nggak mudah mengantarkan anak itu mandiri secara akademik, tidak mudah. Tetapi mandiri dalam rangka terampil untuk dirinya, saya rasa mungkin juga tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Ini pesan saya kepada Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang masih muda-muda. Di umur saya sekarang ini sudah 59 nanti Bapak dan Ibu, dalam waktu dekat ini. Modal Bapak dan Ibu yang paling utama adalah tulus dan ikhlas dalam profesi mulia. Ingat, jadi profesi mulia itu digerakkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Baru kita bicara kompetensi profesional. Kemuliaan itu Bapak dan Ibu yang harus dimiliki. Tidak semua orang memiliki kemuliaan itu. Bapak dan Ibu sudah mendapat sebagai status guru. Guru di SLB lebih mulia lagi dibandingkan dengan memberikan pembelajaran kepada anak-anak tatanan normal. 2 poin Bapak dan Ibu. Pertanyaan, mau maju jalan di tempat atau mundur ke belakang? Maju. Maju. Tepuk tangan Bapak dan Ibu.
Saya bagian dari Bapak dan Ibu yang merasakan kesulitan, keterbatasan, kelelahan, kejenuhan. Apa yang Bapak rasakan, saya bisa merasakan. Tetapi tidak boleh berhenti dengan kata jenuh, ada komanya. Apa Bapak? Terus Bapak dan Ibu. Kurikulum ada tajuan. Miliki, baca, pahami, implementasikan. Miliki, baca, pahami, implementasikan. Itu tugas yang pertama sebagai peserta TOT. Suatu waktu Bapak Ibu kita turun ke lapangan, mendadak survei. Pertama kali saya tanya kurikulumnya mana? Belum tentu Bapak Ibu ada di lemari Bapak Ibu. Belum tentu ada. Kenapa? Ayo, kebiasaan. Apa kebiasaan kita? Sebagian mengedok produk perencanaan sudah ada dari Surabaya. Kok Pak Yaswati bisa menyampaikan itu? Saya 16 tahun jadi Bapak. Jadi banyak keunikan-keunikan Bapak. Sebagai peserta TOT itu nggak boleh terjadi. Training of trainer, dilatih untuk melatih. Bapak Ibu adalah master dalam tanda kutip, karena akan menjadi trainer. Nah, ini saya katakan kepada kita. Jadi pada narasumber peserta itu master, walaupun masih muda. Secara moral Bapak Ibu bertanggung jawab dengan kata master. Training of trainer, dilatih untuk melatih. Ayo, bisa kan? Bisa, walaupun masih muda. Caranya apa? Try, again, you will be success. Kata saya, orang hebat itu dalam belajar. Orang hebat itu karena mau bertanya dan berbuat, dia akan menjadi hebat. Itu Bapak Ibu, salah satu persyaratannya peserta TOT belajar, berdiskusi, berbagi informasi. Itulah trainer Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, pembelajaran. Terbayang nggak oleh Bapak Ibu hari ini? Anggap di depan mata kita sekarang ini ada 3, 4, 5 orang anak-anak tersayang kita ada di depan kelas. Gurunya Bapak Ibu. Sangat kreatif sekali Bapak Ibu. Ada yang datang diantarkan orang tuanya, ada yang datang sendiri, ada yang datang terkupu-kupu, ada dengan ketakutan, ada dengan kelesuan, ada dengan semangat, ada dengan disiplin. Maka hari ini bertemu dengan guru hebatnya dalam satu kelas. Pertanyaan sederhana mengingat kembali. Sapaan pertamanya apa? Yang datang di awal, datang di tengah, datang terlambat, datang tergopoh-gopoh, dengan pakaian rapi, dengan pakaian sedikit agak anyar, dengan ketakutan, dengan kelesuan, dengan kebingungan, dengan tangis. Apa sapaan? Saya Bapak Ibu. Terbayang nggak gitu? Betul ya? Kondisi di lapangan yang sangat heterogen, Bapak Ibu bisa dibayangkan. Satu cuma harapan yang tidak bisa diucapkannya mungkin pada waktu itu. Wahai guru hebat, terima aku dan layanilah sebaik mungkin. Itulah ucapan yang tidak didengar kita, tetapi dalam hati seakan-akan dia berkata seperti itu Bapak Ibu. Terima saya, layani kami, berikan yang terbaik kepada kami, karena kami butuh Bapak Ibu guru hebat. Kata-kata itu saya yang menyampaikan sebagai perwakilan murid itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, sudah nggak disapa? Diterima dan dilayani sesuai dengan harapannya? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mengapa belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mengapa belum? Kalau setengah-setengah, mengapa setengah-setengah? Hari berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah mengabdi 10, 15 tahun. Semakin mendekati masa pensiun, Bapak dan Ibu harus semakin menikmati tugas sebagai seorang profesional. Semakin menikmati, merasa sedih berpisah dengan anak saya. Sebentar lagi mau pensiun saya kehilangan anak-anak hebat saya. Kata hebat Bapak dan Ibu dalam tanda kutip, silakan diterima. Tapi kata tersayang ya, mulai Bapak dan Ibu, kalau itu bisa dimunculkan
profesional akan terjaga di negeri. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak. Kenapa? Sangat dibutuhkan. Kita kekurangan guru Bapak Ibu, 35% SLB tidak memiliki guru pendidikan khusus. Kita yang hadir hari ini adalah diberikan kesempatan mengabdi lebih, jangan pernah sia-sia. Untuk itu dalam forum ini mohon maaf, awalnya sesuatu kegiatan itu dengan doa. Doa muhul ibadah. Apapun kebaikan awalnya dengan suatu doa, apapun agama Bapak Ibu awalnya dengan doa, dia akan menjadi ibadah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Dasarnya doa. Jangan pernah sia-siakan Bapak Ibu. Pembelajaran itu Bapak Ibu, dua indikator harus terbangun. Satu, joyful, menyenangkan. Nah silakan Bapak Ibu, bagaimana menciptakan pembelajaran menyenangkan dengan segala keterbatasan anak? Ayo, gimana ini? Tidak mudah kan? Tidak mudah Bapak. Menyampaikan satu kalimat pendek saja tidak mudah kan? Apalagi pembelajaran dengan menyenangkan. Ayo, itu apa? Pesan orang bijak. Seorang profesional dia akan bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Syarat pertama, dia happy dan bangga dengan profesinya. Itu syarat pertama. Jadi Bapak Ibu harus happy selalu. Dalam kondisi apapun sebagai profesional happy dan bangga dengan status gurunya. Itu modal pertama untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Orang kuat, setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah tidak semua orang bisa jadi guru dalam status hari ini. Kita sudah diberikan nomenklatur guru. Moga-moga semuanya sudah PNS. Ada yang belum PNS? Angkat tangan. Sudah lulus pendidikannya atau ikut? Baru tahap 2. Alhamdulillah, moga-moga yang hadir hari ini kita doakan lulus semuanya. Amin. Ya Allah. Ini berkah nanti Bapak Ibu. Kami tinggal berita nanti Pak. Alhamdulillah Pak, saya lulus. Alhamdulillah. Kalau belum lulus, masih ada peluang 2022. Belum terlambat Bapak Ibu. Ya. Ini pembelajaran yang kedua itu dikatakannya adalah ini. Setiap informasi itu berdampak positif, bermakna. Gesturnya, senyumnya. Tak terbayang bagi saya anak-anak Cicendo. Kemarin saya masuk lagi Bapak Ibu di SLB Pembina. Nyapa anak-anak. Ketemu dengan tim guru vokasional, keterampilan, masuk bengkel. Diskusi di sana. Sempat lagu pada mungkin, karena lagi ada musik kerawitan di sana. Nyanyi dengan guru-gurunya. Aja anak atas saya, ayo gabung. Kebetulan Bapak Ibu juga memiliki sedikit kemampuan. Di mana ada kita, sebarkan senyum kepada anak-anak itu. Yang pernah lelah. Ingat. Jadi profesional indikator pertama happy. Happy. Apapun jabatan sebut, apapun. Termasuk status sebagai orang tua. Sebagai bapak, sebagai ibu. Modal pertamanya happy. Alhamdulillah. Anak-anak akan merasa sanjungan kasih sayang akan didapat. Happy tidak? Tidak ada beban apa-apa. Itu juga Bapak harus happy, modal pertama. Yang kedua bersyukur Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Happy, bersyukur, dua sisi yang mengantarkan pembelajaran itu menjadi joyful dan meaningful learning. Menjadi menyenangkan dan bermakna. Akan terjadi nanti learning outcome. Akan terjadi pembelajaran yang berdampak. Itulah profil pelajar Pancasila dalam konteks filosofi Merdeka Belajar. Kita pembelajaran Bapak Ibu lakukan dengan 3 pendekatan: intra, go, dan ekstra. Saya berkunjung ke salah satu SLB swasta di Kota Bandung bersama Putina, Pak Dedi dan teman-teman. Salah satu di antaranya Pak Muhammad Al-Ghazali sedang membelajarkan salah satu anak tunagrahita. Levelnya adalah individual. Sudah klasikal, ibunya belum datang, individual. Katanya, Pak, program ini terus menerus atau insiden terus menerus Pak, selagi ada kesempatan orang tua belum datang, kami berbuat dengan pembelajaran individual. The best. Terima kasih. Si anak lagi makan, disuapi oleh gurunya. Saya Yaswadi datang menyapa. Ustaz kepalanya memberikan tepuk tangan, senyum. Minjam sendoknya, bismillah.
menyuapi si anak, dia makan dan tersenyum. Apa kata kuncinya? Rapi, tulus, ikhlas, walaupun bertemu dalam waktu 1 dan 2 menit, tapi si anak happy. Itulah anak. Jadi anak itu Bapak Ibu dalam pendidikannya satu kata kunci, laughing. Kita ini dia akan menerima siapapun orang sekitarnya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Itu sebenarnya Bapak Ibu sentuhan. Oke. Dalam sekali Bapak Ibu. Saat diskusi dengan Prof. Nawi, banyak hal PR kita Bapak Ibu. Jadi itu sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu adalah guru-guru yang sangat inspiratif, membelajarkan anak-anak tersayang dengan spektrum berkebutuhan khusus yang sangat luas sekali. Jangan pernah berhenti, jangan hidup lelah ya, tapi dalam lelah ada kepuasan, ada kebahagiaan. Itulah guru pendidikan khusus. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu asesmen. Ada berapa asesmen di Bapak Ibu kenal? 1, 2, 3. Ada 3 minimal. 1 diagnostik, 2 formatif, 3 sumatif. Diagnostik Bapak Ibu itu bagian daripada memperkuat perencanaan. Kita mencoba mendapatkan informasi awal siapa anak kita ini, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi keunggulan, apa yang menjadi tantangan kita menghadapi anak ini. Kan anak itu punya keunikan, bukan itu. Karena unik Bapak dan Ibu, perlakuannya tidak boleh sama. Inilah yang dikembangkan di dalam filosofi Merdeka Belajar, kurikulum berdiferensiasi. Berbeda Bapak. Jadi selama ini kan kita memberikan mempelajari itu dalam kondisi homogen anaknya, ketunanya sama Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kurikulum itu adalah sama. Padahal spektrumnya nggak sama, levelnya nggak sama. Berdiferensiasi minimal di dalam aktivitas kegiatan ko-kurikulernya. Kalaupun tidak intra, di ko-nya Bapak Ibu, diferensiasinya apa? Kalau si Abdul dia lemah di sini, suka di sini, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam ko-kurikuler? Ya Aminah kelebihannya ini, kelebihannya apa? Tapi tidak sama kelebihan-kelebihan. Tentu perlakuan tidak sama. Itulah Bapak Ibu kurikulum prototipe, baik proses hari ini dalam waktu dekat akan diluncurkan. Jadi kurikulum prototipe itu adalah kurikulum yang akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran semester 6 2022 ini. Cikal bakal daripada kurikulum Merdeka ke depannya diprioritaskan untuk sekolah penggerak, tapi didorong semua sekolah melaksanakan kurikulum prototipe. Jadi bahasanya itu implementasi pertama di sekolah penggerak dan didorong semua sekolah melaksanakan secara mandiri. Hari ini Bapak Ibu saya ingatkan kembali 3 unsur tadi. Ada kurikulum, ada pembelajaran, ada asesmen. Asesmen yang kedua Bapak Ibu formatif, mengukur proses. Proses pembelajaran itu Bapak Ibu harus kita ukur. Sejauh mana capaian dari perencanaan yang kita lakukan, sejauh mana capaiannya. Dari capaian itu Bapak Ibu ternyata masih belum cukup. Disitulah kita perlu melakukan pengayaan. Kalau pada posisi anak itu punya memiliki kemampuan lebih, lalu perbaikan pada posisi anak itu memang ada kelemahan, tentu tidak sama lagi. Pengayaan dengan perbaikan Bapak Ibu tentu kelasnya berbeda, kelompoknya berbeda, berdiferensiasi perlakuan kurikulernya tidak sama. Bapak Ibu mau atau tidak mau, anak-anak membutuhkan itu. Mas Menteri mengatakan pembelajaran itu harus berorientasi pada anak, berorientasi pada anak, berorientasi pada anak. 3 kali Mas Menteri ngomong. Anak. Berarti anak adalah subjek yang perlu diberikan pelayanan oleh guru hebat, siapapun guru itu. Itu pembelajaran Bapak. Lalu asesmen yang ketiga, sumatif, hasil belajar. Hasil belajar Bapak dan Ibu ke depan itu lebih luas cakupannya. Literasi, numerasi, karakter, 3 indikator besar di dalam pembelajaran yang harus tercapai. Literasi Bapak Ibu bukan cuma sekedar konteks bahasa Indonesia, tidak. Numerasi bukan berarti dalam konteks matematik konsep, tidak. Literasi Bapak Ibu bagaimana anak itu belajar banyak membaca, mencari informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan secara luas.
apapun yang terbaik. Dibaca, dipelajari, diskusikan, diimplementasikan. Lu berarti Bapak Ibu bagaimana Anda dijadikan sebagai agen dalam rangka problem solving, mengatasi problem kehidupan. Itulah numerasi. Karakter Bapak Ibu banyak orang hebat, tetapi tidak jaminan sukses. Kenapa? Karakternya tidak mulia, dia tidak sukses. Dia hebat, tapi tidak sukses. Ada nggak orang seperti itu? Ada, dan banyak. Untuk itu hebat saja nggak cukup menjadi berhasil. Harus karakternya mulia. Karakter Bapak Ibu itulah rohnya seseorang. Jadi kepribadian seseorang yang membedakan adalah karakter. Karakter ini Bapak Ibu adalah roh, penyemangat suatu kehidupan. Banyak orang hebat di luar sana, di Amerika sudah lakukan kajian. Ternyata Bapak Ibu tidak cukup hebat saja. Karakter yang tangguh, yang agile, itu penting sekali. Yang kuat, yang tangguh Bapak Ibu. Gak mudah lelah, gak mudah putus asa. Berpikir positif dalam kehidupan ya Bapak Ibu. Disiplin, kafah, sungguh-sungguh dia melakukan tugasnya. Punya komitmen yang tinggi. Itulah karakter yang harus dibangun sebagai seorang guru yang profesional. Halo Pak Yaswadi, terlalu ideal sekali. Ya, jadi guru harus idealis. Gak boleh semena-mena jadi guru. Harus idealis jadi seorang. Jadi kalau Bapak bertanya, iya harus. Konsekuensi pilihan menjadi seorang guru. Apapun statusnya, PNS, P3K, atau honorer. Apapun jabatan kalau sudah memilih sebagai seorang guru, harus betul-betul idealisnya ditampilkan. Di dalam idealis itu ada pesan dari Maslow. Apa pesannya? Humanistik. Tolong semua anak itu disapa dengan menyenangkan, diwokekan, diorangkan semua anak. Siapapun, si Abdul yang cerdas diorangkan, Aminah yang agak lemah sedikit diorangkan, si Amir orang tuanya status ekonominya sedang-sedang saja diwokekan. Si Upik orang pada status ekonomi orang tuanya relatif rendah diorangkan. Siapa lagi bapaknya? Si Anton bapaknya pejabat diorangkan. Itulah inklusif. Inklusif apa maknanya? Memberikan ruang kesempatan seadil-adilnya semua anak mendapatkan pelayanan optimal tanpa perbedaan. Itulah inklusif. Jadi inklusif itu sesama berlaku untuk semua. Itu inklusif. Jadi inklusif bukan cuma pada tatanan anak berkebutuhan khusus, tidak. Berlaku untuk semua anak. Anak Indonesia anak siapa? Ayo. Anak Indonesia anak siapa? Kita semua. Ayo dijawab. Anak kita semua. Anak kita kok lambat. Anak Indonesia itu anak kita. Anak saya anak bapak, anak ibu anak saya. Itulah orang dewasa di sekitar Anda. Jadi itu Bapak Ibu, anak itu anak kita. Boleh tidak lahir dari kandungan istri seorang suami, tetapi anak kita. Itulah hebatnya inklusif. Jadi inklusif itu kata kuncinya kita. Anak Indonesia anak kita, anak bapak anak saya, anak ibu, dan seterusnya. Sehingga kita gunakan kata kita untuk semuanya. Inklusif Bapak Ibu dari oleh dan ibu kita semua. Ini yang perlu kita bangun. 3 hal ini: kurikulum, pembelajaran, asesmen. Ketiga itu Bapak Ibu harus dimiliki utuh oleh guru yang profesional. Cukupkah 3 saja? Tidak cukup. Ya cukup 3 saja. Ada satu hal sebagai menjembatani. Itulah. Kenapa orang tuanya dapat rezeki? Anak banyak Bapak Ibu maunya seperti itu. Lebih sedih lagi Bapak. Itu mungkin salah satu jawaban. Bisa jadi mengatakan, saya baru saja mengantarkan gorengan ke tempat ibu pintuan. Karena dengan cara seperti itu saya bisa sekolah. Lebih sedih lagi. Mendengar yang baik Bapak Ibu merasakan getarannya. Begitu banyak sekali Bapak Ibu yang kita dengar dari anak-anak saya. Bisa jadi Bapak Ibu di kelas yang inklusif, anak-anaknya nggak bisa ngomong itu baik, nggak bisa menyampaikan kata-kata itu, tapi dari gesturnya dia merasakan kesedihan. Dalam pola berbahagia ini sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, guru hebat yang inspiratif. Tepuk tangan kembali Bapak. Saat ini beberapa 3 ini Bapak Ibu yang harus didalami oleh narasumber. Pelajari dengan diskusikan. Pelajari dengan diskusikan. Tugas Bapak di sini adalah mendengar, mempelajari,
berdiskusikan. Yakinkan Bapak Ibu waktu Pak Ari tidak panjang, masih terlalu pendek. Optimalkan waktu Pak Ari. Pulang dari sini, Bapak Ibu merasakan, alhamdulillah, ilmu saya bertambah. Alhamdulillah, saya merasa lebih percaya diri. Alhamdulillah, saya ingin cepat bertemu anak saya. Saya ingin mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber saya. Saya ingin menyampaikan juga kabar gembira ini. Kalau itu Bapak Ibu tanamkan, itu adalah salah satu indikator sebagai seorang profesional. Ada keinginan segera. Karena apa? Problem solving itu sedini mungkin. Jadi problem kalau ada masalah segera selesaikan. Kalau boleh bertanya. Ada filosofi orang kampung saya Sumatera Barat, saya orang Sumatera Barat. Pekerjaan baik dipercepat. Pekerjaan jelek diperlambat. Apa itu? Apa? Pekerjaan baik dipercepat. Pekerjaan yang tidak baik diperlambat. Apa maknanya? Segera lakukan kebaikan sebelum terlambat. Kalau ada suatu niat kurang baik, lambatkan. Semoga niat kurang baik itu tidak dilakukan, berubah menjadi sesuatu yang baik. Dalam bahasa Padangnya, karajo elok dipajak B, karajo kedua dipalak B. Itu bahasa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa bahasa Jawa ya. Mohon maaf. Itu maksudnya. Jadi pekerjaan baik itu disegera, pekerjaan kurang baik diperlambat supaya tidak dilakukan. Dalam nggak filosofinya? Sangat dalam sekali. Jadi pulang dari sini Bapak Ibu, segera saya ingin lihatkan pada anak saya hari ini adalah dunia yang lebih baik setelah ke OPE bendera Parayunan. Saya sudah menjadi pelatih dalam umur baru 30 atau 35 tahun. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu saya hormati itu garis besar. Terakhir dari saya adalah sekedar filosofi merdeka belajar. Ada trilogi yang harus dikembangkan Bapak Ibu sudah paham. Ingat sosok ing madi rumah mungkarso keburi daya. Itulah Bapak Ibu filosofi merdeka belajar dalam konteks kepemimpinan sebagai seorang guru. Di depan sebagai teladan, di tengah memberi motivasi, ide-ide yang kreatif, di belakang memberi Bapak Ibu dorongan supaya ada kesuksesan. Ini yang dilakukan, itu trilogi. Yang tiga ini sifatnya komprehensif. Jadi apa disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dia tidak parsial, dia tidak terputus. Di depan, di tengah, di belakang, dia satu koridor. Sama dengan kompetensi. Kompetensi itu sifatnya tidak parsial, dia holistik, dia komprehensif, dia menyeluruh. Jadi standar kompetensi itu nggak boleh berbeda. Saya hebat saja di konten laureat, saya hebat saja di pedagogi, nggak boleh. Ada hebat kemampuannya, kepribadiannya tangguh, profesionalnya hebat, pedagogiknya oke, sosialnya sebes. Saya punya ketiga-tiganya sifatnya komprehensif, holistik. Dan kompetensi itu tidak stagnan, dia tidak berhenti pada satu titik. Saya sudah jadi guru senior, berhenti kan? Kompetensi itu continuous improve, continuous improve, terus menerus meningkat. Itulah profesional. Jadi Bapak Ibu, jadi kompetensi itu nggak boleh stagnan. Udah saya sudah hebat, nggak boleh. Terus, itulah PKB, perkembangan keprofesional berkelanjutan. Ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu pentingnya saudara-saudara semuanya, bersyukur Bapak Ibu hari ini ditugaskan sebagai peserta TKP. Bapak Ibu jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, nggak ada orang hebat, tetapi menjadi hebat karena belajar. Jadi belajar. Mas Menteri mengatakan berbagi. Program guru belajar berbagi adalah platform yang tolong diikuti oleh guru-guru yang sudah memiliki SIM PKB. Mana yang sudah punya SIM PKB? Angkat tangan Bapak. Belum semuanya? Yang belum tolong segera daftarkan. Sangat banyak Bapak Ibu informasi kita dapatkan di dalam program guru belajar berbagi. Dalam waktu dekat akan di launching Bapak Ibu, yaitu program Merdeka Mengajar. Jadi bulan Januari nanti Bapak Ibu program Merdeka Mengajar. Sekarang baru Merdeka Belajar. Siapa yang belajar? Bukan Bapak Ibu. Saya, Ibu Tina, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk pimpinan, semuanya belajar. Untuk apa? Memberikan layanan maksimal kepada anak saya. Ya. Mengapa belajar? Untuk memberikan layanan maksimal kepada anak-anak saya. Siapa itu anak saya? Murid atau siswa atau peserta didik. Bapak Ibu saya hormati beberapa poin yang bisa sampaikan kali ini.
Terima kasih apresiasi. Ternyata sudah jam 8, Bapak Ibu cukup. Mohon maaf. Mungkin tidak ada pertanyaan karena waktu terbatas. Kalau ada pertanyaan nanti melalui Bu Tina. Selamat mengikuti teori. Ikuti dengan baik, jaga kesehatan. Kalau kembali Bapak Ibu, kembali dengan satu semangat mulia menjadi seorang trainer. Setuju Bapak Ibu? Yo. Rayakan, tepuk tangan kembali. Jadi kemenangan itu nggak boleh dirayakan. Kalau tadi itu merayakan senyum dan tepuk tangan. Sekarang saya minta Bapak senyum, gak usah buka masker. Bisa, bisa. Tatapan matanya nampak. Senyum dan tepuk tangan. 1, 2, 3. Senyum tepuk tangan. Dan nanti itu disebut dengan tepuk inklusif. Jadi tepuk inklusif, senyum dan tepuk tangan. Buktinya. Tolong itu disosialisasikan. Tepuk inklusif, senyum 1, 2, 3, tepuk. Ulangi. Tepuk inklusif. 1, 2, 3. Tepuk inklusif. 1, 2, 3. Senyum sampai tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi tidak banyak saya sampaikan. Saya baru pulang dari Padang. Tadi baru bertemu dengan tim di sana, 2 kegiatan hari ini di sini, 2 juga. Itulah tanggung jawab Bapak Ibu, itulah sebuah tugas. Tapi saya happy. Dari umur Bapak Ibu sebentar lagi mau 9 saya menikmati. Kenapa? Itulah kepuasan kita sebagai seorang profesional. Jangan kenal, jangan pernah mengeluh. Bapak Ibu teruskan perjuangan. Salam hormat untuk anak-anak tersayang yang ada di kelas-kelas hebat Bapak dan Ibu. Salam hormat kepada kepala sekolah, salam hormat kepada istri, suami tersayang, anak tercinta semuanya. Saudara-saudara yang ada di lapangan. Bapak Ibu guru adalah guru hebat. Kehebatan ini harus dirasakan oleh anak-anak sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang sukses. Baik itu konten topiknya, keterampilannya maupun karakter mulianya. 3 ini Bapak Ibu, ini harus dirasakan dan didapatkan oleh anak-anak dimanapun kelasnya, apapun jenjangnya, siapapun anak. Insya Allah Bapak Ibu bisa melakukan. Saya Yaswati, mohon maaf lahir dan batin Bu Tina. Bu Tina mohon dikawal yang terbaik. Bapak Ibu narasumber berikan yang terbaik. Bapak Ibu beserta aktif berdiskusi. Tapi jangan berdiskusi terus-menerus, tetap awali menjadi pendengar yang baik. Apa yang kita diskusikan, hal-hal yang penting diskusi. Yang sudah Bapak Ibu pahami jangan terlalu dikomentari lagi, nggak usah. Waktu kita pendek Bapak Ibu. Silakan bertanya dan cari informasi yang perlu memperkuat. Kalau sudah kuat Bapak Ibu berbagi dengan teman. Di mana berbagi? Di ruang makan, sambil kudapan, di kamar. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Perbanyak maaf dan kembali kepada Bu Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur, sangat menginspirasi dan juga menyemangati kita semua ya Bapak Ibu, beserta kami panitia dan juga Bapak Ibu narasumber. Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya catat tadi dari pesan Bapak. Yang pertama, guru SLB lebih mulia dibandingkan dengan guru pada umumnya. Bukan. Lalu, jangan pernah merasa lelah. Dalam kelelahan ada rasa syukur, ada rasa kebanggaan dan kepuasan saat anak bisa mandiri. Guru profesional tidak cukup, perlu kompetensi non teknis, tulus, ikhlas dalam mendidik anak tersayang berkebutuhan khusus. Mengajar dengan kehangatan, senyum dan ikhlas. Terima kasih Pak Direktur, sangat menyemangati Bapak Ibu sekalian. Tadi pesan Pak Direktur harus kita terus sampaikan. Gimana Bapak Ibu ingat? Senyum, tepuk tangan. Inklusif, tepuk inklusif. Senyum. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak Direktur. Setelah ini Bapak Ibu masih tetap di sini, masih ada materi dari Ibu Farah dan Pak Satpamsi dari Pusat Kurikulum. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Ibu sekalian, demikian dari kami. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tino, tolong atau siapa yang mau?
Jadi nggak ada yang terlambat. Silakan. Dari sini aja. Tidak. Tina di sana, ujung sana.